Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa juludul maitati tadhuru bittibaghi illa zildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wa'atul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awanid dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu khairihima minal awani. Faslun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali isra'il. Faslun. Sebelum membahas pasal yang pertama, perlu kita ketahui yang namanya maitah. Yang dinamakan maitah itu adalah hewan yang hilang sifat hidupnya tanpa melalui penyembelihan secara syara', baik itu meninggalnya karena keracunan, meninggalnya karena kelaparan, atau yang lain. Walhasil bukan karena sembelihan secara syara'. Itu yang dimaksud dengan maitah. Masuk pada pasal yang pertama. Wa zuludul maitati tadhuru bittibahi illa zildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Bahwasanya kulit daripada maitah itu bisa disucikan melalui proses penyamakan. Artinya semua maitah, baik itu berasal dari hewan yang asalnya itu bisa dimakan atau berasal dari hewan yang asalnya itu memang tidak bisa dimakan. Dan pada lafadz bitibah, yang dimaksud lafadz bitibah adalah melalui proses penyamakan. Adapun tata cara menyamak yaitu dengan cara menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada yang bikin bau seperti darah atau yang lainnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang kasat seperti pohon apes. Meskipun sesuatu yang kasat tersebut itu najis seperti kotoran burung dara, maka penyamakan yang seperti itu dianggap mencukupi. Setelah membahas wajuludul maitah tadhuru bitibah, musonef mengecualikan anjing dan juga babi dan juga anak yang lahir dari keduanya atau salah satunya, yaitu kulitnya yang tidak bisa disucikan melalui proses penyamakan. Wa'adul maitati wa sya'ruha najisun ilal adamiyah. Adapun tulang daripada maitah dan juga rambutnya maitah itu dihukumi najis illal adamiyah, kecuali tulang dan juga rambutnya anak Adam. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya tulang dan juga rambutnya anak Adam itu dihukumi suci sebagaimana maitahnya anak Adam. Dan pembahasan pasal yang kedua membahas tentang wadah yang diperbolehkan digunakan maupun wadah yang tidak diperbolehkan digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala wala yajuzu isti'malu awalid dhahabi wal fiddati. Musonef mengawali perkataannya dengan berkata, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk menggunakan suatu wadah yang terbuat dari emas maupun perak, baik itu untuk makan, untuk minum, atau selain daripada makan dan juga minum. Dengan catatan fi ghairi daruratin, ketika selain tingkah darurat. Berbeda halnya ketika tingkah darurat, maka orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakannya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan suatu wadah yang terbuat dari selain emas dan juga perak, seperti wadah yang diproduk dari bahan yakut atau yang lainnya, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang menggunakan alat bersiwak. Perlu sedikit kita ketahui bahwasanya bersiwak itu min sunnanil wudu'i, sebagian daripada sunnah-sunnahnya berwudu. Dan lafaz asiwak di samping bisa diartikan sebagai bentuk perbuatan, juga bisa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk bersiwak. Masuk pada pasal yang terakhir. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lisra'imi. Bersiwak itu hukumnya disunahkan pada setiap keadaan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari ke arah barat setelah waktu istiwa. Dan bisa diambil kesimpulan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu hukum menggunakan bersiwak hukumnya ada dua. Yang pertama, hukum yang disunahkan ketika qabla zawali dengan catatan belum tergelincirnya matahari ke arah barat, dan hukumnya dimakruhkan ketika ba'da zawali, ketika setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, baik berupa puasa fardu maupun puasa sunnah. Setelah membahas ketiga pasal tersebut, kemudian saya akan membahas mengenai nahwu sorof dan juga i'rab-i'rabnya pada lafadz faslun. Pada lafadz faslun di sini termasuk kalimat isim. Yang dinamakan kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak bersamaan dengan zaman. Atau kalimatun dalas ala makna fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin wat'an.
dan alamatnya itu menggunakan tanwin sebagaimana dalam Nadhum Amridi disebutkan fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bilamin wa alif. Dan lafaz faslun itu diirobi irob rofa karena menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirannya berupa lafaz ada. Dan lafaz faslun itu i'rabnya menggunakan i'rab rofa menjadi khobar, yang mana yang dinamakan khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada sebagaimana Nadhum Amridi disebutkan wal khobarus menundur di fa'il usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Dan pada lafaz faslun alamatnya menggunakan dhammah karena isim mufrad, dan yang dinamakan isim mufrad adalah ma laisa musanan wala mazmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsati, isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, dan tidak disamakan dengan tasniyah dan jamak, dan bukan termasuk daripada asmaul khamsah. Itu yang dinamakan dengan isim mufrad. Sekian pembahasan dari saya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.